ketangkap sinyalnya sama aku tuh kayak semacam serigala gitu, biasa diem di sana jadi kayak gitu. Ya tapi nggak janji ya. Halo teman-teman penangkap sinyal semuanya, ketemu lagi dengan kami di sini, tim penangkap sinyal. Dini hari ini, ya ini dini hari tepat pukul 3, dimana katanya pada jam-jam segini itu adalah jam dimana alam sekitar, makhluk-makhluk yang ada di dekat-dekat kita yang mungkin kasat mata, semuanya bersama-sama menampakkan diri, katanya seperti itu. Kita makanya malam dini hari ini ya akan jalan-jalan menelusuri tempat di daerah Bandung dan sekitarnya ini untuk lihat-lihat ada apa saja sih fenomena di tempat jalan-jalan kita sekarang ya. Kami berempat dini hari ini akan kedatangan seorang bintang tamu, anak indigo, biasa berurusan dan sama menangkap sinyal juga ya. Ini dia, yuk silahkan. Yuk, silahkan perkenalkan diri, siapa namanya? Ahyani. Panggilannya aja. Panggilan. Oh panggilannya Pia, oke. Nah sekarang kita akan jalan-jalan ngajak Ade Pia ini, mudah-mudahan nggak ngantuk di jalan ya. Mudah-mudahan tenang bro ya. Kayaknya nggak akan, karena jalan-jalan kita akan seru. Jarang-jarang juga kan dini hari jam 3 tepat kita mulai ya. Gitu. Nah sebelumnya Ade Pia ini biasa bangun malam gitu nggak? Pernah? Sering. Oh sering. Pernah nyobain jalan-jalan malam-malam? Enggak. Oke, berarti ini pengalaman pertama ya. Iya. Nah, kita akan kemana sekarang? Yuk ikut. Kita udah sampai ke titik dimana di belakang saya ini banyak batu-batu besar. Ini dari semen atau apa ya Kang ya? Karena di tempat ini kayaknya ini apa? Gimana katanya? Kayak nggak ada apa-apa, makanya dicek Iya, aja. kayaknya nggak terasa Ini gitu. biasanya Belum. fluktuasi magnetik di yang normal itu sekitar 40-50-an ya, 40-50 mikrotekton. Coba aja diukur dulu. Ini misalnya Ya. 40-60 ya normal sih ini masih batuan biasa 50 40 Berarti normal ya. batu biasa. Nah ternyata batu biasa. Mungkin ini dibuat untuk kepentingan hiasan aja kali ya. Iya. Nah nggak semua batu-batu seperti ini tuh ada anomali magnetiknya. Jadi kita emang butuh alat ukur dua, satu manusia, satu lagi mungkin ya dari alat ya, dari HP, dari gadget yang bisa diinstal aplikasinya. Nah, Kalau saya sendiri sih di tempat ini belum merasakan apapun. Kalau Pia gimana? Belum ya, yang lainnya? Sama belum. juga. Oke, Belum kalau juga. gitu kita menuju tempat berikutnya. Yuk, kita jalan. ayolah kita lanjut. Bisa. Teman-teman pencari sinyal semuanya, kita udah mulai di jalan setapak. Menuju gua ya. Rumputnya juga udah mulai tebel ya, jadi kita harus berhati-hati. Iya. Ini masih jam 3 dini hari, otomatis belum ada siapapun. Alhamdulillah di atas bintangnya cukup terang. Mendukung perjalanan kita ini ya. Jadi mudah-mudahan kita tetap bergembira juga di jalan ya. Yuk kita menyusuri jalan setapak ini. Kita udah di jalan, udah mulai masuk ke kawasan berbambu kayak gini. Di jalan ada potongan-potongan batu.
segini, nggak tahu Coba apakah Kang R dicek. Masih normal ya? normal. Normal Oh iya masih aja. normal berarti. masih normal, nggak ada apa. Udah kita lanjut. Kita lanjut jalan. lagi. Ya. Teman-teman semua sambil jalan aja, aku harus lihat-lihat juga. Ini jalan-jalan hari ini tuh buat aku deja vu banget. Jadi aku pernah mimpiin ini sebelumnya, udah agak lama juga sih ya, udah lama banget. Dan jadi kenyataannya tuh baru hari ini. Jadi aku sering banget kayak gitu. Teman-teman pernah nggak ngalamin fenomena deja vu? Ya. Merasa sudah mengunjungi tempat ya, Kang? Visualnya jelas banget di Jelas mimpi. banget. Jadi bukan gitu. hanya merasa, tapi memang pernah Di sini gitu ya. sini. Teman-teman ada yang pernah juga di sini di Java? Ya mungkin. Pernah nggak gitu ngerasa ke sebuah tempat kayak pernah gitu taunya? Nah hari ini di Java banget. Bahkan ada spot-spot di sana di atas yang tadi udah kita lewatin. Itu jelas banget ya apa yang aku lihat dan sama persis dengan kenyataan, hanya paling visual ketemu siapa di sana ketika di dalam mimpi. Nanti pulangnya mungkin kita ceritain. Sekarang kita lanjut aja meneruskan deja vu ini. Deja vu. Ya center. Pinjam lampu yang ini. Teman-teman pencari sinyal semuanya, kayaknya kita udah sampai di tempat yang kita tuju, yaitu guha kecil gitu ya, semacam ceruk gitu, dan di dalamnya ada air atau enggak gitu. Katanya sih mata air. Nah kita mau cek ke sana, ada apa aja di sana. Kita ingin tahu tuh. Teman pencari sinyal kita sudah mulai mencari sinyal gambar. Yuk kita lihat yuk. Sudah dapat apa saja kah beliau? Oke. Belum asap. Nah, kayak teman-teman di sini. Oh mata air ya, itu ada mata air. Oh ternyata di situ ada mata air, teman-teman. Makanya tempatnya ini di beton ya, dipasang beton seperti itu, sepertinya untuk menandai bahwa di sini titik mata airnya. Kalau anomali Kang R sedang ngecek anomali. Anomalinya Apakah ada anomali atau tidak? masih normal ya? Ya, sementara Kang Prana sedang mengambil gambar. Ya, Pia merasakan sesuatu nggak di sini, Pia? Nyaman nggak di sini? Nggak terlalu nyaman. Oke, apa yang Pia rasain? Ya itu tadi di jalan ada suara yang lewat gitu. Apa katanya? Nggak tahu sih kurang jelas tapi ada suara atau perempuan atau apa. Oh, ada suara gitu. Oke. Nah, teman-teman penangkap sinyal semuanya, ternyata tadi Pia menangkap sinyal suara di jalan. Entah laki-laki atau perempuan, berarti masih sinyal aja ya, belum terjemahkan oleh Pianya. Apakah itu pesan tersirat atau apa? Ya nggak apa-apa. Biasanya itu ada proses juga sih. Bisa jadi loading. Gimana tadi? Pia? Pertengahan jalan yang anaknya kecil. Oh, udah yang mulai ceruk-ceruk itu. gitu di situ. Belum jelas ya? Belum jelas. Udah berupa bisikan? Jelas? Iya sih, Udah. cuman belum jelas. Apa yang diobrolin gitu? Sip. Ya udah sambil nungguin ya Sinyal. proses apa sih namanya? Nungguin loading supaya Loadingnya jelas ya. belum jelas. Kita penasaran tuh lihat yang di dalam sana ada apa, mata air apa sebetulnya. Yuk kita Purasuwe. Maaf ya rekan mau ganggu. cuman ini rapih ya, ini mah beda kayak sengaja dibikin mungkin sama orang-orang zaman sekarang gitu ya, dibikin ditandai untuk
menandakan bahwa di sini ada mata air. Sebetulnya mungkin kebanyakan orang nggak boleh main ke sini sembarangan karena dikhawatirkan akan mengganggu, mengotori atau mencemari mata air di sini. Kalau saya nggak akan ganggu ya, paling cuma ingin berinteraksi sedikit sama airnya aja. Mau saya cicipin gitu sebagai ya rasa terima kasih, rasa syukur, dan lebih tepatnya ingin kenalan dengan alam di sekitar sini. Punten ya, mau nyicip. Seger, tapi ada bau-bau kalongnya juga. Yuk kita ambil sampel airnya dikit. Nah, sampel air ini bukan buat mistis-mistisan nih, meskipun betul ada air-air tertentu yang bagus untuk pengobatan karena kandungan di dalam airnya sendiri. Ada juga yang bagus bisa buat apa kayak gitu kan, sekarang lagi musimnya orang bikin teknologi berbasis air kayak teknologi purba katanya ya. Gak apa-apa, kita ambil sedikit. Mudah-mudahan tempat ininya juga meridoi gitu ya. Karena kita ngambilnya juga bukan untuk tujuan yang buruk dan jahat, tapi untuk diteliti, untuk menambah ilmu pengetahuan kita semuanya juga kayak gitu. Ini dia. Terima kasih sekali. Ya kan. Yang lain udah tamat belum? Udah cuci tangan? Sok. Jadi ini yang kerasa airnya tuh masih murni banget, jadi masih apa tuh alami dan belum tercampuri apa-apa. Ada bagusnya juga, ada mitos nggak boleh kesini karena mungkin takut atau khawatir ada sesuatu gitu ya. Karena emang di tempat seperti ini alangkah lebih baiknya kalau kita jangan galau, murnikan pikiran, murnikan hati gitu. Jangan bermaksud apa-apa karena air itu kan reaktif juga gitu ya, reaktif ke pikiran kita, meskipun kita kita nggak sadar gitu, tapi mereka merekam apapun dari memori dan pikiran kita kayak gitu. Makanya orang sekitar ya gimana caranya gitu ya menjaga tempat-tempat seperti ini dengan cara dimistiskan, dimistiskan mistis ya. kayak gitu. Jadi teman-teman penangkap sinyal semuanya juga harus peka ya, peka atas aturan masyarakat sekitar gitu. Jadi jangan fokus ke mistisnya doang gitu, tapi lebih ke menjaga lingkungan, melestarikan. Ya. Nah, di sini tuh harusnya mah ada penunggunya sih ya, kayak semacam petangkap sinyalnya sama aku tuh kayak semacam serigala gitu, biasa diem di sana, jadi kayak gitu serigala gitu ya, suka datang di sana dan memang tujuannya disuruh buat ngejagain tempat ini. Tapi nggak tahu ya, ini mah kegeeran aku aja ya, karena kita nggak ada niatan buruk atau kitanya ingin bermistis-mistis ya gimana gitu ya, dan tidak terlintas pikiran untuk mengotori tempat ini, tapi hanya ingin berkenalan saja gitu, berinteraksi. Jadi dianya juga semacam mempersilahkan, terus pergi dianya pergi gitu. Nggak ada tuh tadi, makanya aku kan minta sorot ke sana. Ya mungkin merasa sesuatu, jadi makhluk di sekitar yang menjaga juga kadang memang mewaspadai siapa yang datang sih gitu. Kita di scan gitu, diberi sedikit rasa takut kalau mereka datang. Nggak apa-apa, kalau memang niat kita baik mah lanjut aja. Atur nuhun pisan sadayana di dieu. Atur nuhun pisan. Makasih ya Allah atas air yang berlimpah ini di sini. Semoga tetap bersih dan lestari. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya yuk. Assalamualaikum. Ini daun kayak gini layak makan gak? Ada yang tahu nggak? Kang Er? Apa? Akang-akang? Daun yang gini ada yang tahu nggak?
daun bisa dimakan atau enggak we gitu. Tahu teman-teman penangkap sinyal ada yang tahu ini daun apa? Boleh kasih komen ya kalau tahu. Kayaknya ini unik ya daunnya. I feel something. Aneh dan ganggu gitu kalau aku mah. Nah, aku juga kalau misalnya ketemu tanaman ganggu segala macem ya. Kang Er mau nyobain nggak? Boleh nggak dipetik? Minta izin dulu yuk. Sok. Minta izin dulu. Maaf ya. Tanaman juga hidup teman-teman. Jangan lupa untuk minta izin setiap kali akan memetik, dan pastikan bahwa itu akan dimanfaatkan, jangan iseng cetak. Ini juga kan di sini ada kehidupan, ada ruh juga di dalamnya. Rasanya pahit. Oh, pahit. Pahit varia enggak? Bukan kayak daun biasa. Oh, gitu. Curiga api obatan sih, Iya, tapi ada nggak tahu apa ya. sedikit asam nak. Coba, maaf ya, aku pengen nyicip. Maaf banget. Maaf banget. Kayaknya buat obat ginjal kayaknya mah. Bentuknya sih iya. Oh iya kan? Bentuknya mirip. Apa itu gimana? Jadi Saya kalau lupa lagi namanya, susuru gitu. gitu. Oh jadi kumaha sih bentuknya tuh, maksudnya gimana? Emang mukbang. Itu tadi air kita cicip, sekarang daun juga kita cicip. Pokoknya kita jangan membatasi diri dengan alam gitu. Mereka juga kan bagian dari kita bagian dari mereka gitu. Jadi kita dapat sinyal ikutin. Kayak buat pinggang. Oh, ada asam-asamnya juga ya. Iya. Asamnya nyengat dan ada, jadi asam dan pahit. Tapi enak. Oh ya teman-teman, teman-teman penangkap sinyal, tips juga untuk gimana caranya memetik daun. Kalian coba tangkap sinyalnya, daun mana yang paling nggak apa-apa buat dipetik gitu. Jadi jangan pilih yang muda, pilih yang agak tua aja, dan minta kerelaannya. Jangan lupa aja komunikasi gitu. Jadi biasanya di mana ada masalah di situ ada solusi, dan di alam selalu seperti itu. Berpasangan itu ya. Berpasangan. Jadi kalau misalnya di dalam sana teh ada unsur-unsur yang gak baik buat tubuh, biasanya di sekitar situ juga ada unsur-unsur yang baik buat tubuh. Yuk, sudah selesai kita. Udah ada sinyal-sinyal disuruh. Udah ya, urusannya udah beres gitu ya. Mungkin pembahasan yang ini kita jangan di sini. Kita jaga sopan santun. Maaf, hapunten pisan, hatur nuhun. Yuk. Pia, nanti tunjukin lagi di mana yang tadi Pia ngedenger kayak suara ya, Pia. Oke? Nah, ini dia pohon besar yang tadi jadi pertanda sebelum mata air. Katanya ada pohon besar. Ini pohon besarnya kayaknya usianya juga udah lama, semacam begini ratusan tahun ada. Kayaknya ada ratusan tahun ini mah. Sampurasun. Asik banget ada adik, jadi nggak orang gila sendiri. Nggak tahu ini aktigaan ikut-ikut tuh waras juga nak boleh. Oke. Ada yang mau diceritain teman-teman? Nanti aja. Seperti ada yang menarik. Hah? Seperti ada tarikan. Seperti ada tarikan. Ke atas ya. Kayak yang tarik gitu. Iya. Karena ini teh pohon yang sudah lama menjaga kita, terus kita teh nggak ada interaksi balik gitu. Kenapa orang-orang teh lebih memperhatikan dia teh sebagai sosok mistis gitu ya, yang pohon gede ada apa tuh. gitu. Sementara kita ini nggak interaksi balik ke dia, padahal tadi sinyal yang saya tangkap mah, bahkan tadi ya cara ya
sakit, kenapa sakit megang ini? Memang sih ini teh konturnya tuh agak ada berduri-berdurinya gitu, tapi dia memang nggak sakit. Kenapa? Karena pakai perasaan. Jadi cara menyentuh hal-hal seperti ini pun juga secabak-cabakna gitu ya, ada etikanya. Niatkan untuk berinteraksi Iya, dari dia teh kayak mau megang tangan teman kita kan tuh mungkin. Tuh, Halus ya. halus dengan perasaan gitu, nggak sakit dan ada feedback balik gitu ya, terlepas di atas ada makhluk-makhluk banyak ngeliatin kita sekarang di sini, dan ini juga jadi semacam portal dimensi sampai ke atas tuh, dan bukan hanya sekedar makhluk jin doang, tapi ada yang lain-lainnya juga yang menjagain tempat ini gitu. Jadi portal pun jadi nggak harus selalu ada perubahan fluktuasi magnetik ya. Iya, Kan di sini nggak ada. terdeteksinya normal saja. Atau mungkin lagi off gitu. Dan ternyata ya ini tuh tadi aku nangkap sinyal teh gini, dia dan mata air ini makanya kenapa dijaga habis-habisan, tapi nggak tahu kenapa ya, alhamdulillah gitu dini hari ini penjaganya tuh baik banget ke kita gitu, Iya, yang cenderung ngelow gitu Hmm. ya, nggak gimana. Bahkan kita tadi diizinin buat masuk ke mata airnya dan nyicip sedikit dengan tanpa kenapa-kenapa gitu. Nah, pohon ini tuh jadi semacam pertanda di mana dari wilayah yang nanti akan kita kunjungi berikutnya, ini tuh adalah spot di mana gerbang gitu. bukan. Jadi dia tuh terbebas dari hiruk pikuk dan mekanisme yang terjadi di tempat berikutnya yang nanti akan kita kunjungi gitu. Paling kesimpulannya nanti terakhir ya, hanya tempat ini ngasih sinyal bahwa ini teh mereka mah masih terjaga, masih pure gitu loh. Makanya masih tetap harus dijagain gitu. Dan sering-sering ngasih energi positif ke pohon, ke air ya teman-teman ya, kasih energi cinta kasih kita gitu, karena mereka juga melindungi kita harus lindungi balik gitu. Jangan malu-malu buat peluk-peluk pohon atau usap-usap gitu, Iya, nggak iya. apa-apa tuh, karena mereka juga makhluk hidup sama kayak kita aja ngeliat meng gitu ya kan, ke kucing ini meng gitu, sama pohon juga. Ya lanjut. Kenapa? Kenapa? Ini Ada yang ini berat. ada tangan terasa berat sebelah, kayak ada yang pegang gitu, ada yang ngikutin gitu. Oh, enggak, itu mah nggak akan ngikut kemana-mana, nanti juga ini lagi cuma hai gitu aja. Ini agak dibersihin dulu dikit Iya. kali ya. Yuk. Butuh duduk nggak? Gak usah ya, Nggak usah, oke. coba bersihin dulu itu yang ada ploknya. Berkurang nggak? Terasa beratnya tadi dari mana mulai? Dari sini pertama gua gitu, Biar objeknya untuk ke sini berat. latihan. Udah, lumayan ya. Udah nggak ada TSD kayak Tapi efeknya udah gede kan berubah loh. Dan ini mah harus Udah sip. Yuk, lanjut. ya. Alhamdulillah hari ini. Baik kan? Alhamdulillah, yuk lanjut. Sok duluan jalan. Ini ya, di sini tuh tadi banyak ceruk-ceruk gitu ya. Di tempat ini juga tadi Pia ngedenger semacam bisikan gitu ya Pia. Tapi udah jelas sekarang belum? belum sih, tapi nggak tahu kemana itu. Hah? Tahu kemana? Menghilang gitu, udah menghilang. Oke, kan tadi di sana tuh di jajaran sini ya ada ceruk-ceruk kayak gitu, terus di ujung sana ada mata air. Oh ya, kami lupa, kami belum menghitung ceruknya ada berapa, yuk kita hitung lagi. Balik lagi mau. Siap. Yuk, ada berapa sih dari yang tadi pertama itu? Kenapa tiba-tiba manuver lagi ya, kirain gak ada apa-apa. Ketika ngobrol di jalan gitu, terpikir kan, ini kayaknya nyari mata air gagal deh, kayaknya cari mata air gagal. Tapi ya gitu, karena kami menangkap sinyalnya tiba-tiba suka ting masuk gitu. Kayaknya nggak gagal juga, tapi lebih ke apa tuh Bang Er? Kayak semacam tempat untuk berdiam diri kayaknya. Iya, kayak sengaja dibuat gitu.
berdiam diri. Kan kayak zaman dulu orang suka merendam tubuhnya di air sambil melakukan pertapaan atau meditasi gitu. Oh, Kumkum ya. kumkum ya. Dengan apa sih tujuannya itu? Apa? Tujuannya untuk mengakselerasi energi kalau yang kita pahami mah. Tapi kalau seperti dulu mah mungkin untuk istilah Sundanya mah naikkan ilmu, Oh, kesaktian gitu. kesaktian. Oke. Teman-teman penangkap sinyal, kita mau cobain mungkin masuk ke salah satunya. Yang di sana kayaknya energinya udah beda lagi ya di batas sini. Jadi kita mau cobain di yang belah sini sini dulu. karena tuh tanahnya juga bersih. Siapa tahu pernah dipakai sama orang gitu. Ya. Engkau mungkin. Siap. Coba saya meditasi ya sebentar ya. Oke. Saya coba blending ya, coba mengikuti energi yang ada di sini gitu. Mungkin untuk kesimpulannya kalau kita merenung atau bermeditasi di sini mungkin akan mengakselerasi tubuh kita gitu. Mungkin itu yang saya rasakan gitu. Kalau input-inputan atau itu belum ada gitu. Kayaknya di ceruk yang ini udah cukup ya. Kita cobain ke ceruk yang belah sana. Oke, makasih hatur nuhun pisan. Jadi biasanya ceruk kayak gini tuh emang jadi tempat pemusat energi gitu kan. Padat. Makanya tadi gerakannya Kang Engkong juga. Kerasa panas nggak tadi di sana? Anggap Ada sih kerasa di sekitarnya. di sekitar sama di keluar Hangat sih. hangat itu. Ya. Jangan dulu mikir mistis ya, bisa jadi Iya. di sana teh gorowong gitu, Nah, udah itu nyelakain kalau kita yang gitu. Bukan hanya sekedar nangkap penampakan aja yang Iya. bahaya teh justru apa ya maksudnya nanti teh kan ujung-ujungnya kalau misalnya kita nggak mikir logis mah nyalahin mistis, wah ada makhluknya ditarik, nggak, padahal mah bisa jadi di situ teh tanahnya apa sih Labil ya, empuk gitu ya, jadi baru diuruk gitu kita ke sana jual gebros. gebros nggak tahu juga kan, apalagi katanya di bawah teh cenah ada lorong atau apa, bisi bener terus kita nyelakain diri kita sendiri juga, ya jangan bodoh juga sih kan ya. Sana aja jangan yang kayak gini, nggak ini mah kayak gitu. Nah ini langsung oke, kayaknya ini mah rada ramah mungkin ya. Udah deh mau cek cek. Kang Er deh. Nah, Kang Er ini energinya cenderung netral ya dia, jadi biar dia ngerasain dulu aja. Tadi yang tempat sana mah ya kan engkong tuh reaktif gitu. Beda dengan beliau, entah apa yang akan dia tangkap sinyal dari mana, kita lihat coba. Ada toke, ada cicak gede Ini banget. ragukan nggak? Cicak gede banget ini. Ini toke ya. Ini di atas di pohon. Mana tuh? Ragukan. Ada. Toke. Oh itu. Oh iya, oke. Iya tuh. Coba di itu di sini. Itu kesini kak. Kayak ada lorong dalam.
nggak tahu apa. Awalnya tadi merasa nggak nyaman awal-awal tuh. Baru dapat inputan itu bahwa di bawah tuh kalau nggak ada tanah ini jatuh. Nah, man. Ya, begitu sih yang didapat. Ya, teman-teman penangkap sinyal, sekarang giliran aku yang mau duduk di situ. Kita cobain ya sinyal apa yang bisa kita tangkap. Oke, teman-teman penangkap sinyal, yang saya rasain barusan ya bener, ke dalam tuh kayak ke dalam tempat ini tuh kayak jauh banget ke bawah gitu. Dan ada perempuan nyamperin, rambut panjang, masih muda, tapi dalam seketika sosoknya berubah jadi set nenek-nenek, set perempuan muda lagi, set nenek-nenek perempuan muda lagi. Sama dia bilang katanya, ya kalau tempat ini tuh lebih baik diuruk aja katanya teh gitu, demi apa ya, semacam ya demi kebaikan semuanya lah gitu. Kalian udah cukup ngambil apa yang kalian mau, lebih dari yang dibutuhkan katanya teh. Dan tadi kan di sana tuh waktu pas Kang Er di sini ya, kami dengan kru di sana tiba-tiba ada toke lewat gitu. Tadi saya lihat kayak si perempuan itu tuh punya kayak ada kadal besar gitu, tapi kakinya kayak gini gitu, ngikutin dia dan ngejaga wilayah batu-batu di daerah sekitar sini. Dan saya ngerasain aliran air di bawah gitu ya. Tapi anehnya di ceruk yang ini tuh kerasa paling nyaman gitu di antara ceruk-ceruk lain, tadi dirasain dari luar kayak gitu. Dan energinya tuh seandainya ya teman-teman penangkap sinyal semua bisa gitu merasakan ada energi female, ada energi male gitu. Nah ini energinya semacam female, jadi semacam kalau kita berdekatan dengan perempuan gitu ya, dengan perempuan tuh kan energinya gitu tipikal halus, lemah lembut tapi kuat gitu, beda dengan laki-laki. Suasananya juga enak. Pesannya adalah jangan ngambil apapun lebih dari porsi yang kamu butuhkan gitu. Tapi sejauh ini sih saya belum ngambil apapun, belum download apa-apa berupa barang atau pusaka atau apa, belum ya. Sejauh ini baru itu aja. Baik, atur nuhun semuanya. Kita lanjut lagi. Ternyata tapi ada sinyal yang kuat ganggu gitu ya. Ini mah ganggu aja. Sebuah kata yang kalau aku terjemahin sendiri mah unfinished business, masalah urusan yang belum selesai gitu, entah apa. Tapi itu tuh kayak semacam itu yang disampaikan sama perempuan tadi teh, dan kerasa dari tempat ini teh itu sebuah urusan yang belum selesai, jadi nyelek gitu. Jadi saya nggak boleh pergi, tapi biarin yuk. Bang sorotkan. Jadinya teh apa ya, si cewek yang tadi teh semacam tempat ini teh punya sesuatu yang bisa kamu ambil gitu. Tapi sekarang mah sesuatunya itu teh di lock, tapi kami nu jadi handeulna gitu tah. Ngerti enggak? Di locknya sama siapa? Siapapun yang berkepentingan nguruk tempat ini. Oh, oke. Jadi semacam aduh neng gitu, handeul pisannya kudu nama neng ka dieu teh mengambil sesuatu gitu. Tapi henteu. Jadi aja finish bisnis. Gara-gara ada yang membangun di daerah sini, Ada yang nguruk ini weh. ada yang nguruk ini, sehingga orang-orang yang harusnya bisa mendapatkan manfaat Sesuatu tah jadi enggak. jadi nggak dapat. Iya, gitu. Gitu. Oh. Ya, tapi nggak janji ya. Kayak katanya teh cek juga ke atas. Nah, tinggal keluhur gitu. Cek juga ke atas. Oke, nanti mudah-mudahan ada kesempatan atau ada jalan kita cek ke atas, meskipun nggak di atas tepat di atas batuan ini, juga mungkin atas kebelah sana gitu ya. Insya Allah dicek, katanya di ceruk ini mah gitu. Cok tinggal oge kaluhur gitu.
Ini mah ngedumelnya rada kenapa? Enggak. Ayo bilang ini. Oh coba di Papi yang ngerasa apa? Ya cuma kayak ada yang ngedeketin doang. Ada yang ngedeketin. Oke. Nah kalau anak-anak indigo mah cenderung gitu ya, ada yang ngedeketin terus kerasa terus ganggu. Kalau waktu kecil ya, cara ayah saya mendidik saya gitu ya, tahu anaknya kayak gitu tuh nggak di kayak gituin gitu, tapi lebih ke karena sayanya terlalu banyak gangguan ya, sinyal dikit aja bisa bikin wah mood nggak beres dan lain-lain. Sama ayah saya mah sengaja diajak ke tempat kayak gini ayo jalan malam gitu, aduh amit-amit deh, ayo harus berani juga, oke? Sip. Biar perjalanannya menyenangkan, jadi kita bisa melihat secara objektif gitu atas tempat-tempat kayak gini. Dan yang luar biasa itu kan keluarnya biasanya malam-malam jam 3 kayak gitu. Jam 3 tuh angka istimewa kayaknya kalau malam-malam. Jadi ya otomatis kitanya juga rada tuh nggak boleh borangan gitu ya, jadi penangkap sinyal supaya yang ditangkapnya juga clear. Udah yuk kita jalan lagi. Semangat! Teman-teman menangkap sinyal semuanya, penelusuran malam itu ya serunya kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar makhluk halus dan semua yang ada di bumi, tapi ketika kita lihat ke atas langit juga kadang ada pergerakan semacam bintang atau benda-benda langit yang seperti tidak semestinya gitu, dan itu juga kan bikin kita bertanya-tanya ya, itu teh apa gitu. Itu menarik sih buat kami mah ya, menarik. Menarik pisan Menurut kalian jadi mempertanyakan kan, yaitu apa, fenomena berbedakah gitu. Nantilah ya itu bahasan kapan-kapan. Tapi asik, bener-bener rekomendasi banget buat kalian yang suka jalan malam-malam. Coba ajak teman-temannya buat berpetualang ke tempat-tempat seperti ini gitu. Tapi ya sekaligus latihan juga untuk melatih keberanian kita gitu. Karena ketika kita berani, kita bisa berpikir lebih objektif gitu, lebih clear, lebih apa adanya. Karena rasa takut itu jadi apa namanya teh, memblok kita dari banyak hal yang apa ya, yang seharusnya kita dapatkan gitu. sinyal-sinyal ya teh. Dari sinyal-sinyal kayak gitu. Tadi kan kita udah apa tuh tadi, Kang Er dan akang-akang lain melihat di sana tuh ya, di ceruk-ceruk yang tadi tuh merasakan bahwa tempatnya tuh dalam gitu ya, di bawah sana tuh. Dan sama dengan yang dibilang warga tadi, di bawah ada lorong segala macam sampai jauh ke sana sekitar berapa kilo gitu. Nah ini juga di sini tadi kami menemukan ada air ngalir di bawah, jadi mungkin di sana juga ada. Tapi entah kenapa yang di sana mah si tempatnya tuh semacam diuruk, sampai yang ngejagain tempat ini tuh agak marah gitu, karena dia tidak bisa memberikan apa yang harusnya diberikan. Mungkin apakah itu teh berupa kekuatan ya yang diberikan teh, energi atau semacamnya kayak gitu. Ini aku mau duduk dulu bentar di sini. Ini mah batu biasa ya buat nutupin air di situ, tapi kayak manggil aja tempatnya, kayak ada yang mau ngajak ngobrol gitu sebentar. Jadi harus diwaro lah. Masa nggak diwaro sih? Nah aku mau ngadepnya ke sana aja kayaknya, soalnya kayaknya panggilannya agak dari belah sana juga. Jadi kalau misalnya kalian mau bantuin aku juga boleh ya, tulis di komentarnya tentang tempat yang di sana itu, buat aku ganggu banget. Jadi nyambung dengan tadi sinyal yang aku dapetin di ceruk itu, dan betapa manggilnya tempat ini bertepatan dengan tembok di depan sana adalah kata itu,
unfinished business alias urusan yang belum selesai. Apa urusan yang belum selesainya nyambung lagi dengan deja vu aku waktu itu mimpi itu ketemu dengan kakek-kakek bule gitu ya di sana tuh, di depan sana. Tepat seperti ini gitu tempatnya, menjelaskan tentang irigasi yang seharusnya terjadi. Dia ngejelasin teknologinya, bahwa tanah apa segala macam, panjang aja penjelasannya. Dan kenyataannya ketika ya kami main ke sini malam ini gitu, melihat itu teh harusnya gitu ya, mungkin itu teh sistem perairan yang mengalir dengan baik gitu ya, tapi karena satu dan lain hal jadi enggak, jadi terhambat atau tersumbat gitu. Otomatis itu kan ngeganggu keseimbangan alam lainnya. Nah itu tuh hal-hal yang kayak gitu teh bikin, karena keseimbangan di dimensi ini terganggu, yang sebelah juga bisa jadi terganggu. Jadi makhluk-makhluk semacam itu tuh sebenarnya ingin ngasih tahu kita gitu, ngajakin komunikasi gitu. Karena ya istilahnya kan yang tugas di dimensi ini mah kita gitu, manusia yang harusnya melaksanakan tugas dengan baik. Tapi karena mungkin kepentingan gitu ya, jadi akhirnya tidak melaksanakannya dengan baik atau bikin sesuatu yang bikin alam keganggu. Jadi aja ada yang suka marah-marah ngasih pesennya tuh gitu ya teman-teman ya. Kalau ngelihat sesuatu di sana dan merasakan juga si unfinished business yang aku obrolin ini, boleh komen loh, ditunggu banget komennya. Kita mau cobain ngeblast pakai energi kasih sayang gitu ya, energi semesta aja buat lingkungan sekitar sini, biar semua penghuninya di seluruh dimensi merasa nyaman dan tenang. Ya minimal nggak terlalu ngeberatin atau kesel gitu ya atas apapun yang telah kita manusia bangun di atas tempatnya mereka juga ini. Jadi ini tuh simple, teman-teman penangkap sinyal semuanya. Kita nggak mistis-mistisan, tapi dari energi kita sendiri gitu ya, sebagai manusia yang berkemampuan untuk menangkap sinyal, nggak sok-sokan ngasih bless gimana, enggak, tapi membagikan energi positif dan energi kasih sayang aja gitu untuk lingkungan di sekitar sini. Mudah-mudahan meskipun sedikit tapi ngaruh. Dan ini bisa dilakukan siapa saja. Barusan banget dapat visual di sana, kayak ada pilar-pilar gitu. Terus waktu saya coba ke sana ya kayak gitu, mungkin teman-teman juga ngerasain ya, ada sosok laki-laki berdiri di sana pakai baju putih, umurnya kayak sekitar 23 kayak gitu ya, rambutnya hitam belah pinggir, senyum. Katanya dia pangeran bungsu cenah di sini teh. Katanya dia teh pangeran bungsu di sini yang ditugasin sama kakak-kakaknya buat ngejaga wilayah sini katanya teh. Tapi waktu apa ya dari dulu kayak gitu katanya teh. Terus ya hatur nuhun pisan punten katanya teh. Jadi makhluk-makhluk yang tadi kita lihat di berkeliaran daerah sini kayak semacam binatang kayak gitu teh peliharaan dia. Jadi emang sih di sini teh ya ada dua semacam dua kekuatan gitu, ada kekuatan yang baik, ada kekuatan yang jahat. Nah kita datang ke titik ini, ke spot ini, ketemu dengan sesuatu yang baiknya, ngasih wejangan, ngasih nasihat, bilang makasih, dan ngejelasin kondisi alam di sekitar sini gitu. Nanti kita belum ketemu sama yang jahatnya katanya teh, soalnya ada orang yang memanfaatkan semua fenomena di daerah ini teh, jadi yang enggak macam kayak ya keinginan dan kepentingan pribadi lah gitu. Hari teman-teman penangkap sinyal yang akang-akang gimana? Kalau tadi mah, kalau pas waktu datang mah agak nggak enak, tapi kalau sekarang mungkin udah kita di bless ya, jadi enak gitu itu si suasananya gitu. Damai. Mungkin yang tadi Tete sebutkan, pangeran itu welcome dan mengucapkan terima kasih mungkin. Jadi
terasanya jadi enak gitu, jadi nyaman, terus anginnya juga enak. Tadi mah kan nggak enak, agak nggak enak gitu. Asa serem-serem Iya, gimana gitu iya, ya. nah ini mah jadi mudah-mudahan Enakan aja. bless kita berpengaruh positif gitu buat semuanya yang ada di sini. Baik, kalau gitu cukup di sini. Cukup kan? Udah. Cukup. Ini udah azan ya, kita mau lanjut ke musola. Oke, yuk, cabs. Sini kan titik persembahannya tuh kayak seolah di sini tek gitu ya. Terus dibikin oleng, loncat ke situ pas lihat sini. Pas ininya gini.